Shalom, saudara-saudara, jemaat baik yang dikasihi oleh Tuhan, juga para jemaat global dan YouTube subscribers channel kami, dimanapun juga saudara berada. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam kebaktian bersama. Sebetulnya kebaktian ini sudah dilakukan secara live streaming, secara live. Jadi, tetapi karena adanya kesulitan teknis, maka saya merekam kembali sermon yang saya sudah sampaikan pada hari Minggu yang lalu. Sudah di dalam khotbah saya dalam seri yang pertama, kita sudah membahas background kitab Filemon, yaitu surat Paulus kepada Filemon yang percaya Tuhan Yesus karena pelayanan Paulus. Filemon adalah pemimpin gereja rumah di Kolose. Kasihnya kepada orang-orang kudus sangat terkenal, serta imannya kepada Tuhan Yesus sangat menyenangkan hati. Nah, Filemon ini punya budak yang bernama Onesimus. Onesimus ini kabur setelah mencuri harta dari Filemon. Kemudian secara tidak sengaja Onesimus ini dimenangkan oleh Paulus ketika dia melayani di penjara. Dan akhirnya Onesimus ini membantu pelayanan Paulus di penjara. Itu sebabnya Paulus ingin mengembalikan Onesimus ini kepada Filemon. Filemon diminta untuk memaafkan dan menerima Onesimus sebagai saudara seiman, bukan sebagai budak seperti yang sebelumnya. Nah, saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Kasih yang Memulihkan seri yang kedua. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Filemon pasal yang pertama ini, kita sudah belajar bahwa tubuh boleh terpenjara, tapi hati dan pikiran tidak boleh terbelenggu. Yang kedua adalah kasih itu adalah suatu kekuatan yang memulihkan hubungan yang terputus karena masalah. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang bisa kita bahas kembali, bisa kita pelajari lagi dari kitab Filemon ini. Mari kita lanjutkan membaca kitab Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Filemon pasal yang pertama, ayat 8 sampai 14. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Yang pertama, kita akan belajar bahwa kasih itu sukarela. Ya. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 ini menunjukkan pendekatan Paulus kepada Filemon. Sebagai bapak rohani yang memenangkan Filemon, Paulus sesungguhnya memiliki hak
punya otoritas untuk memerintahkan Filemon untuk menerima Onesimus. Tapi mengingat kasih Filemon yang ia tunjukkan kepada orang-orang kudus, kita bisa baca dari Filemon 1 ayat yang kelima, Paulus lebih suka mengajukan permintaan kepada Filemon daripada menggunakan otoritasnya untuk memerintahkan Filemon. Sehingga kalau Filemon menerima Onesimus, itu bukan karena perintah, bukan karena tekanan otoritas Paulus, tetapi karena Filemon betul-betul mengasihi Onesimus secara sukarela. Ini membuktikan, saudara, bahwa kasih itu sukarela. Kasih itu tidak terpaksa. Selama kita masih ada perasaan terpaksa, terbebani, tertekan dan sebagainya, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu bukan berdasarkan kasih. Dan ini sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan, apa yang kita lakukan dengan dasar kasih itulah yang berharga. Ayat yang ke-11-12, Paulus memberikan opini pribadinya tentang Onesimus. Nama Onesimus berarti berguna atau bermanfaat atau profitable dalam bahasa Inggris. Sebelum bertobat dan percaya Yesus, Onesimus hanya seorang budak yang tak berguna. Bahkan ia seorang pencuri, seorang kriminal. Tapi setelah bertobat dan percaya Yesus, Onesimus sekarang sangat berguna, baik bagi Paulus maupun bagi Filemon. Sebab sebagai orang beriman, Tuhan bisa memakai Onesimus secara luar biasa. Peneliti Alkitab yang bernama Barclay mengatakan dalam suratnya, Ignatius menyebutkan bahwa Onesimus ini adalah bishop atau uskup di kota Efesus. Bayangin, Onesimus yang semula seorang budak, bahkan pencuri, kriminal, Tuhan bisa pakai menjadi seorang uskup, menjadi seorang bishop di kota Efesus. Bahkan Paulus menyebut Onesimus ini adalah buah hatinya. Ayat yang ke-12. Bandingkan dengan hamba yang tidak berguna dalam perumpamaan Tuhan Yesus, di dalam perumpamaan seorang hamba yang mengubur 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Matius 25 ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saudara, inilah kontras yang ditunjukkan oleh Alkitab antara hamba yang berguna dan hamba yang tidak berguna. Onesimus dikatakan oleh Paulus sebagai hamba yang berguna, bukan tidak berguna. Hamba yang tidak berguna ini nasibnya seperti orang tidak percaya. Apapun yang ia miliki sebagai prestasi hidupnya akan diambil daripadanya. Tidak ada gunanya. Beda dengan hamba yang berguna seperti Onesimus ini. Meskipun pada mulanya ia seorang budak, seorang pencuri dan seorang kriminal, tapi setelah menjadi orang percaya, dia dipakai oleh Tuhan dengan posisi pelayanan sebagai bishop atau uskup di Efesus. Luar biasa. Tuhan bukan cuma memulihkan hidup seseorang dari minus menjadi nol, menjadi zero, menjadi netral, tetapi Tuhan menambahkan hidupnya menjadi hidup yang luar biasa. Matthew Henry, seorang penulis Bible commentary yang sangat terkenal, yang karyanya dipakai sampai sekarang, mengatakan, unsanctified persons are unprofitable persons. Orang-orang yang tidak dikuduskan adalah orang-orang yang tidak berguna. Demikian juga saudara dan saya. Kita dulu mungkin
sebagai orang berdosa kita ini menjadi hamba yang tidak berguna. Ya. Nah, pada hari ini setelah saudara dan saya diselamatkan Tuhan, setelah diampuni, setelah dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, apakah kita ini menjadi hamba yang berguna atau yang tidak berguna? Dapatkah Tuhan mempercayakan talenta-talentanya kepada kita dengan kualitas rohani yang seperti kita pada saat ini? Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sebagai pemimpin gereja pada waktu itu, Paulus bisa saja menggunakan otoritasnya, menahan Onesimus sebagai ganti Filemon untuk membantu pelayanannya selama ia dipenjara karena Injil. Karena Paulus adalah bapak rohani dari kedua orang ini, Filemon maupun Onesimus. Tapi Paulus tidak mau melakukan sesuatu apapun tanpa persetujuan Filemon. Paulus tidak mau memaksa Onesimus untuk stay, untuk melayani dia di penjara tanpa persetujuan Filemon. Karena Paulus tahu Filemon adalah orang yang paling berhak atas diri Onesimus. Karena memang dulu Onesimus adalah budaknya, budak Filemon. Sebaliknya, Paulus mau supaya apabila Filemon menerima Onesimus, itu karena Filemon mengasihi Onesimus. Mengasihi dengan sukarela. Bukan dengan paksaan. Sedikit pun bukan dengan tekanan dari otoritas yang Paulus berikan. Tidak. Saudara, ketaatan yang dilakukan dengan terpaksa karena tekanan otoritas itu bukan kasih. Dan sama sekali tidak berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya. Dalam hal ini Paulus sedang memberikan teladan kepemimpinan berdasarkan kasih dan kerelaan, bukan berdasarkan otoritas kekuasaan. Paulus tahu segala yang dilakukan dengan kasih dan kerelaan itu pasti lebih baik daripada dengan yang terpaksa karena perintah kekuasaan. Saudara, ketika saya baru bertobat, sekitar tahun 77 pada waktu itu, saya belajar melayani Tuhan tahun 78. Lalu di situ saya melihat perbedaan yang sangat nyata sekali yang bisa saya lihat. Karena saya punya background bukan orang Kristen. Saya punya background yang berbeda sekali. Hidup saya sangat keras sekali. Berbeda dengan kehidupan Kristen yang sangat lemah lembut dan penuh kasih sayang. Saya bisa melihat sekali dengan jelas, dengan objektif, adanya dua kelompok orang Kristen. Yang satu adalah orang Kristen yang biasa-biasa saja sama Tuhan, hidup baik-baik, biasa-biasa sama Tuhan, tapi sama sekali kita tidak bisa merasakan adanya api yang mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa merasakan adanya kobaran, kerinduan, dan cinta kepada Tuhan yang membuat dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini kelompok yang pertama. Biasa-biasa saja. Sebaliknya kelompok yang berikutnya, kelompok yang kedua yang saya lihat, orang-orang yang on fire sama Tuhan, yang berapi-api, yang membara cintanya sama Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Saya sangat kagum dengan kelompok yang kedua ini. Lalu saya mulai bertanya, apa bedanya? Mengapa bisa terjadi orang-orang Kristen yang on fire, tapi ada juga orang-orang Kristen yang biasa-biasa? Cintanya sama Tuhan tidak terasa, gitu ya. Apalagi pengorbanannya, apalagi kesungguhannya, apalagi ketaatannya tidak kelihatan dengan jelas. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kelompok kedua ini, orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang membaktikan hidupnya, mendedikasikan segala waktunya untuk Tuhan. Di dalam segala profesinya, meskipun dia student, meskipun dia
pekerja, meskipun dia pengusaha, tapi orang-orangnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Nah, akhirnya saya mulai cari tahu, saudara, apa yang menyebabkan. Ternyata saya dapatkan rahasianya. Orang-orang yang kelompok pertama ini, dia belum pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak pernah hutang nyawa sama Tuhan. Dia tidak pernah merasakan betapa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka sesungguhnya dia sedang punya hutang nyawa sama Yesus di kayu salib. Nah, orang-orang seperti ini yang belum pernah mengalami hutang nyawa sama Tuhan, yang belum pernah mengalami betapa Tuhan memberikan hidupnya kepadanya, ini tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengalami kasih-Nya Tuhan. Orang yang tidak pernah mengalami kasih-Nya Tuhan, karena belum pernah ditebus, belum pernah mengalami pengorbanan Yesus di kayu salib, orang-orang yang belum pernah menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya, dia tidak pernah bisa on fire sama Tuhan. Apa yang dia bisa rasakan atau apa yang dia bisa lakukan kepada Tuhan? Karena dia belum pernah mengalami kasih-Nya Tuhan itu. Nah, sebaliknya orang-orang dalam kelompok kedua tadi, orang-orang yang on fire sama Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan, karena dia sudah pernah mengalami kasih-Nya Tuhan. Ketika Tuhan mati di kayu salib, dia mengalami kasih-Nya, dia merasakan hutang nyawa sama Tuhan. Dia merasakan hidupnya dibeli sama Tuhan. Sehingga dia boleh hidup menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia merasa hidup ini bukan miliknya lagi, tapi milik Tuhan. Dia merasakan kehilangan hak atas hidupnya sendiri. Dan sesungguhnya Tuhanlah yang berhak atas kehidupannya selama dia di dunia ini dan sampai selama-lamanya. Inilah rahasianya, inilah penyebabnya. Dan Tuhan mati di kayu salib dengan sukarela. Dia mengatakan di Taman Getsemani, dia berkata, "Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang menjadi." Saudara, kasih yang diberikan Yesus di kayu salib, mati buat saudara dan saya, itu sukarela, tidak terpaksa. Demikian juga mestinya saudara dan saya memiliki kasih yang sama, kasih yang sukarela. Melayani Tuhan dengan sukarela. Berkorban buat Tuhan pun juga dengan sukarela. Tidak ada paksaan, tidak ada beban di dalam hati kita yang merasakan, aduh kok berat ya. Saudara, semua kalau kita lakukan dengan sukarela, semua kalau kita lakukan dengan kasih, ada sukacita mengalir di dalam hati kita. Saudara tidak akan pernah merasa capek. Tidak ada istilah cuti pelayanan, itu tidak ada. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah kenal yang namanya cuti pelayanan, itu tidak ada, saudara. Istilah itu tidak pernah ada dalam kamus orang yang sudah mengalami ditebus oleh Tuhan. Karena seluruh hidupnya adalah milik Tuhan. Seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan. Karena kita ini hutang nyawa sama Tuhan. Kasih itu sukarela. Yang kedua, saudara. Kita akan lanjutkan membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya
agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Ayat 15-16. Onesimus diizinkan Tuhan berpisah sementara dari Filemon, supaya rencana Allah yang lebih besar digenapi di dalam hidupnya. Sehingga ia mengenal Yesus dan diubahkan menjadi orang percaya, menjadi saudara seiman bagi Paulus maupun bagi Filemon, menjadi saudara seiman yang kekasih, yang dicintai selamanya. Saudara, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup ini, ya, supaya rencana Allah yang lebih besar terjadi atas kita, digenapi atas hidup kita. Ini adalah proses Allah mengeluarkan kita dari comfort zone kita. Seringkali manusia tidak mau keluar dari comfort zone-nya karena sudah merasa nyaman. Ya. Kenyamanan itu adalah musuh besar dari progres kehidupan. Ya. Nah, proses ini memang harus dipaksa. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak kita kehendaki, seolah-olah Tuhan memaksakan kita harus mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, ya, yang sama sekali tidak kita harapkan. Tapi memang harus demikian, supaya kita mau keluar dari comfort zone kita, ya. Karena kita tidak mau keluar sendiri, yaitu tadi karena kita merasa nyaman. Padahal keluar dari comfort zone ini perlu supaya kita punya pengalaman bersama Tuhan. Ayat yang ke-17, Paulus minta kepada Filemon supaya ia menerima Onesimus sebagai saudara seiman, sama seperti Filemon menerima Paulus. Demikian juga Paulus rindu supaya Filemon bisa menerima Onesimus. Karena kasih kepada saudara seiman tidak boleh dibeda-bedakan, ya. Paulus memberikan teladan kasih yang sejati. Ibrani 13 ayat 7 mengatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara, kasih adalah pelajaran iman yang tidak dapat diajarkan dengan kata-kata, tapi harus dengan perbuatan, supaya bisa dimengerti, bisa dipahami dengan dirasakan. Saudara tidak akan pernah bisa mengerti kasih sebelum saudara mengalami kasih. Dan demikian juga saudara tidak akan pernah mengasihi sebelum saudara pernah lebih dulu dikasihi. Saudara bisa merasakan cinta itu, baru kemudian saudara bisa mencintai. Kalau kita bisa mengasihi seorang saudara seiman, maka kita harus bisa mengasihi saudara seiman yang lain dengan kasih Allah yang sama. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih itu menerima semua orang dengan penerimaan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Ya. Seperti Yesus menerima perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Mungkin perempuan Samaria ini adalah seorang pelacur, seorang yang sudah kawin berkali-kali, ya. Sama dengan ketika Yesus menerima penjahat yang sekarat di kayu salib di sebelah kanannya. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Yesus menerima kedua orang ini dengan penerimaan yang sama, dengan kasih yang sama. Ya. Ayat 18-19, Paulus minta agar Filemon bisa menerima Onesimus sepenuhnya, tanpa mengingat kesalahannya di masa lalu. Saudara, kasih itu menerima sepenuhnya, menerima plus minusnya. Ya. Sehingga di dalam kasih itu ada pengampunan yang sepenuhnya juga.
Nah, konsekuensi yang harus ditanggung Paulus atas permintaannya kepada Filemon ini, kalau Onesimus punya hutang kepada Filemon karena mencuri harta Filemon, maka Paulus bersedia membayarnya. Paulus tidak membebankan itu kepada Filemon. Dia nggak bilang sama Filemon, ya sudahlah, bebaskan aja hutangnya Onesimus. Apa yang dia udah curi, udah anggap aja nggak ada. Enggak, Paulus nggak mengatakan begitu. Inilah kasih, saudara. Kasih itu ada tanggung jawabnya. Ya. Paulus tidak minta Filemon untuk membebaskan Onesimus dari hutangnya, tidak. Tapi Paulus berkata, aku bersedia membayarnya. Aku menjamin dengan tulisan tanganku sendiri. Tanggungkan kepadaku, jangan tanggungkan kepadamu. Saudara, inilah kasih. Kasih itu bukan cuma ngomong, bukan cuma mulut, saudara. Tapi kasih itu punya tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Ya. Apapun yang menjadi konsekuensi dan resikonya mesti ditanggung, mesti diterima. Itulah kasih. Kasih yang menerima adalah kasih yang menanggung semua resiko kerugian yang ada. Ya. Meskipun Paulus bisa minta Filemon untuk membebaskan hutangnya Onesimus, karena Filemon berhutang nyawa kepada Paulus, dia yang memenangkan Filemon. Dia yang melayani Filemon sampai dia percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Paulus tidak mau melakukannya. Paulus mau mengajarkan teladan kasih. Teladan kasih yang bertanggung jawab. Saudara ingat-ingat ini. Ya. Kasih itu bukan cuma sekedar sukarela. Yang kedua, kasih itu menerima. Menerima punya arti bertanggung jawab. Bukan cuma sekedar menerima, tapi tidak mau bertanggung jawab. Ya. Kalau saudara bersedia menerima orangnya, saudara harus bersedia menerima segala konsekuensinya. Plus minusnya. Ya. Kalau toh nanti kelak Filemon membebaskan Onesimus dari segala hutangnya, itu bukan karena tekanan otoritas Paulus. Karena Paulus bersedia menjaminnya, bersedia menanggung hutangnya. Tapi betul-betul Filemon mengasihi Onesimus sebagai saudara seiman. Dalam kasih ada tanggung jawab, bukan taking for granted, bukan aji mumpung. Ya. Kasih itu memberkati, menjadi berkat, bukan membebani, bukan jadi beban. Ayat yang ke-20 dan ke-21. Paulus ingin agar Filemon ini berguna baginya. Bukan hanya dalam pelayanan, tetapi karena mengasihi, mengampuni, dan juga menerima Onesimus. Ya. Kasih Filemon yang diberikan kepada Onesimus itu menghiburkan Paulus. Meringankan beban Paulus yang sedang ada di penjara. Paulus yakin bahwa ketaatan Filemon yang berdasarkan kasih Allah itu membuatnya bersedia melakukan yang lebih besar daripada sekedar untuk menerima Onesimus. Saudara, bukankah kasih itu betul-betul kasih yang berani bayar harga? Ya. Kalau saudara nggak berani bayar harga, itu belum mengasihi. Kasih itu selalu bayar harga. Yesus mengasihi kita, dia berani bayar harga, mati di kayu salib buat saudara dan saya. Kasih itu kalau dipraktekkan, saudara, akan bersifat progresif, meningkat, ya, makin bertambah-tambah. Karena itu kasih itu perlu dipraktekkan, ya, perlu dilakukan, sehingga kapasitas kasih kita akan menjadi lebih besar. Ya. Bandingkan dengan perumpamaan hamba yang menjalankan 5 talenta dan berhasil untung 5 talenta. Matius 25 ayat yang ke-21. Ayat yang terakhir yang akan kita baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam tanggung jawab perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara,
kasih kita perlu dilatih. Ya. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Kalau saudara tidak belajar mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, dari hal yang paling kecil, saudara tidak akan bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain dalam hal yang besar. Karena kasih itu sifatnya progresif. Ketika kita praktekkan, maka kapasitas kasih kita akan menjadi makin besar. Ketika saudara belajar untuk memberi $1, saudara akan punya kekuatan untuk memberi $10. Demikian juga seterusnya. Ketika saudara mempraktekkan kasih itu, maka kasih itu dengan sendirinya akan progresif. Sama seperti kita melatih muscle kita dengan beban. Ya, ketika saudara latihan mengangkat beban, mungkin pertama kali saudara mampu mengangkat 1 kilo. Lama-lama saudara bisa mengangkat 5 kilo. Lama-lama saudara mengangkat 10 kilo. Kenapa? Karena muscle kita menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena sudah dilatih. Demikian juga kasih yang sukarela itu. Kasih yang menerima itu pun juga mesti harus dilatih. Dipraktekkan dalam hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Kenapa? Tuhan memberi kekuatan. Di dalam Matius 25 ayat 21 ini mengatakan, engkau telah setia dalam tanggung jawab kepada perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, kekuatan itu dari Tuhan. Ketika saudara bisa mengasihi, janganlah kita berlaku sombong. Kita merasa, oh saya sudah bisa mengasihi, saya pelaku kasih. No, semuanya karena anugerah. Tuhan yang memberi kekuatan, yang membuat kasih kita progresif. Saya sampai kepada kesimpulan. Yang pertama, kasih itu sukarela. Tidak ada terpaksa sedikit pun. Sehingga apapun yang kita lakukan keluar dari hati, yang penuh sukacita, penuh kasih karunia, damai sejahtera Tuhan. Ini mendatangkan upah, mendatangkan reward atas perbuatan kita. Jangan ada beban, jangan ada terpaksa ketika saudara melakukan kebaikan. Nanti nggak ada rewardnya, nggak ada upahnya. Ya. Yang kedua, saudara, kasih itu menerima. Artinya kasih itu mengampuni, menutupi dosa, tidak mengingat-ingat kesalahan di masa yang lalu. Ini menimbulkan suasana nyaman, menimbulkan orang yang bersalah kepada kita itu merasa aman, merasa hangat, merasa diterima, keakraban di antara keluarga, di antara teman, di antara komunitas. Penerimaan terhadap sesama ini membuktikan kedewasaan kita. Kedewasaan kita diuji ketika kita bisa menerima perbedaan-perbedaan. Ketika saudara bisa menerima orang yang tidak menyenangkan saudara, disitulah kelihatan kedewasaan saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, motivasi kasih selalu mengerjakan segala sesuatu dengan hasil yang lebih baik daripada yang mengerjakan dengan perintah, dengan otoritas, dengan tekanan kekuasaan. Sebab orang yang mengasihi akan melakukan dengan sukacita, dengan gembira, dengan sukarela, dan dengan tanggung jawab penuh kepada orang yang dikasihinya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saya percaya pelayanan saudara kepada Tuhan pasti jempolan, pasti the best. Kalau saudara mengasihi sesama, saya percaya kasih kepada sesama saudara juga pasti the best. Ya. Kenapa? Karena saudara melakukannya dengan penuh sukacita. Saudara nggak hitung-hitungan, ya, dengan sukarela, dengan menerima apapun tanggung jawabnya saudara lakukan. Ini mendatangkan berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan yang semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Semoga hari ini kita sudah belajar komplit gitu ya, bagaimana kasih itu memulihkan. Kasih itu membuat tubuh kita meskipun terpenjara oleh persoalan, tapi hati dan pikiran kita tidak terbelenggu, tidak ikut ruwet karena persoalan. Yang kedua, kasih itu adalah kekuatan yang memulihkan hubungan yang patah, hubungan yang putus karena masalah. Yang ketiga, kasih itu bersifat sukarela.
penuh sukacita. Yang keempat, kasih itu menerima, sepenuhnya menerima. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar bahwa mengasihi itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami, maka kami bisa mengasihi-Mu dan mengasihi orang lain. Bapa, biarlah kami semua yang mendengar firman pada hari ini boleh mengalami kasih-Mu lebih dulu. Supaya kami boleh merasakan kasih-Mu lebih dulu dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini. Segala berkat yang tercurah, yang berkelimpahan dalam hidup kami, biarlah semuanya diberkati. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami semua, supaya kami melakukan yang dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur.